babak baru perseteruan antara aktor Andres Adelio dan Frichelda Prilea semakin memanas. Ya, polemik yang berawal dari isu kehamilan ini kini telah mencapai titik didih. Tak lagi sekedar adu argumen di media sosial, keduanya kini dikabarkan siap menempuh jalur hukum dengan aksi saling lapor yang segera bergulir dalam waktu dekat. Ketegangan memuncak setelah pihak Frichelda Prilea secara tegas menyatakan tidak akan membuka pintu damai. Di sisi lain, Andres Adelio tidak tinggal diam. Merasa nama baiknya disudutkan oleh tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar, pihak Andres kini tengah mengumpulkan bukti-bukti bantahan yang kuat. Bahkan Andres dikabarkan mulai mempertimbangkan laporan balik untuk Frichelda. Berikut 5 babak baru polemik Andres Adelio dan Frichelda Prilea versi Cumi Top 5. Di tengah pusaran polemik yang kian memanas, Andres Adelio akhirnya mengambil sikap terkait tudingan serius yang dilayangkan oleh Frichelda Prilea. Meski berada di bawah tekanan opini publik, Andres kini mulai serius mempertimbangkan untuk melayangkan laporan balik. Namun, meskipun demikian, Andres tampak masih berusaha keras untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Ya, Andres tetap mengedepankan solusi kekeluargaan demi menjaga martabat kedua belah pihak. Ia meyakini bahwa mediasi dan dialog terbuka jauh lebih bermartabat dibandingkan saling menjatuhkan di ranah hukum. Lantas seperti apa pertimbangan Andres Adelio? Apakah ia akan melaporkan balik Frichelda Prilea? Lapor balik kan? Itu nanti kita bicara aja lah. Aku sih pengennya semua baik-baik aja. Kalau nanya kayak gitu dibilang bisa, unsurnya ada. Cuma kayak ngapain? Aku tegaskan di sini, mungkin kenapa sih teman-teman mungkin bingung kenapa sih Res lu nggak ada statement sejauh ini. Aku tuh lebih gini loh. Ini kan permasalahan yang tidak seharusnya jadi konsumsi publik. Buat aku pribadi memalukan. Kenapa? Ini aib loh. Masa bukannya kita selesaiin secara dewasa dan kekeluargaan, malah kita harus gembor-gembor. Kasihan aku konsumsi publik jadinya kayak anak di bawah umur, jadi harus mendengar berita kayak gini kan. Aku tahu perbuatanku salah ya, aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh, makanya aku nggak mau sebenarnya sampai harus jadi rame, jadi drama, karena aku sudah ada etikat baik dan keluarga dan pengacaraku sudah ada etikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, jangan tidak dianggap juga gitulah. Sudah tidak diindahkan dalam artian sudah tidak diterima, tapi sekarang dibuat narasi, itu kan tidak baik ya. Andres Adelio mengklaim telah mengantongi amunisi kuat, mulai dari jejak digital hingga keterangan saksi, yang diyakini mampu memberikan narasi isu kehamilan dan tuduhan pengabaian tanggung jawab yang selama ini beredar. Namun, kesiapan Andres tersebut justru memancing respon menohok dari kuasa hukum Frichelda Prilea. Alih-alih gentar, pihak Frichelda justru menantang balik keseriusan bukti yang diklaim oleh pihak aktor tersebut. Lantas bukti apa saja yang telah dikantongi oleh Andres Adelio untuk mematahkan pernyataan Frichelda Prilea? Dan seperti apa respon menohok dari pihak Frichelda Prilea? Banyak. Sudah siap? Banyak. Ada berapa bukti sih? Jangan sekarang dong. Itu kan peluru, nggak boleh sebut sekarang. Intinya ada. Udahlah, ini kan sudah proses hukum. Silakan aja sampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Itu kan sudahnya proses hukum. Kalau emang apa kata dia lah, itu terserah dia lah. Sampaikan aja ke penyidik. Secara tegas, Frichelda Prilea melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan pernah mencabut laporan pidana yang telah ia layangkan ke kepolisian. Ya, dengan tetap berjalannya laporan ini, posisi Andres Adelio kini berada di ujung tanduk hukum. Seperti diketahui, Andres Adelio dilaporkan dengan pasal-pasal berat terkait dugaan tindak pidana yang membawa konsekuensi hukum luar biasa. Berdasarkan keterangan tim hukum pelapor, jika seluruh unsur pidana terbukti di pengadilan, sang aktor kini benar-benar harus bersiap menghadapi ancaman maksimal 12 tahun penjara.
Lantas benarkah Fricilda Prilea tidak akan mencabut laporan polisinya? Dan seperti apa respon Andres Adelio atas keputusan tersebut? Ya terlalu dini lah ya kita bilang cabut-mencabut. Kita kan belum tahu nih seperti apa. Kita lagi menunggu semua prosesnya. Mudah-mudahan itu cepat selesai, semua cepat berakhir. Saya juga dengar dari videonya, dia maunya baik-baik aja semua. Ya semua juga pengen baik-baik, gak ada yang gak pengen baik-baik. Kalau itu kan hak dia, hak kuasa hukumnya. Undang-undang TPKS ini kan yang dikenakan itu ancaman hukuman 4-12 tahun penjara. 12 tahun dong. Ya, 12 tahun penjara. Kita sih berharap yang diterapkan itu pasal untuk ancaman hukuman 12 tahun penjara. Belum usai guncangan laporan pidana yang mengancam karirnya, Andres Adelio kini harus bersiap menghadapi serangan hukum dari sisi yang berbeda. Fricilda Prilea dikabarkan tengah menyusun amunisi baru dengan menyiapkan gugatan perdata terhadap sang aktor ke pengadilan. Langkah ini menandai strategi hukum berlapis yang diambil oleh Fricilda. Jika jalur pidana fokus pada jeratan hukuman penjara, gugatan perdata ini ditujukan untuk menuntut hak-hak yang lebih spesifik, termasuk ganti rugi material dan imaterial, serta kepastian tanggung jawab atas isu kehamilan yang menjadi inti polemik mereka. Lantas benarkah Fricilda Prilea akan melakukan upaya hukum baru? Dan seperti apa respon Andres Adelio? Kan saya udah bilang upaya hukum itu kan ada upaya hukum pidana, ada upaya hukum perdata kan gitu. Ya kita tunggu dulu lah upaya hukum pidana yang sudah berjalan gitu loh. Kita juga jangan sampai mengambil kesimpulan, jangan mendahului peristiwa gitulah. Kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia sangat menjunjung tinggi hal tersebut. Kita jangan sampai mendahului peristiwa. Kita tunggu aja lah prosesnya ya. Dan sudah dilakukan ke Polda reaksi. Nah itu responnya gimana? Gak apa-apa itu. Dia dan keluarga. Tapi nggak mau nahan-nahan orang untuk ngelakuin apapun. Polemik antara Andres Adelio dan Fricilda Prilea terkait isu kehamilan kini berubah menjadi perang narasi yang kian membingungkan publik. Kedua belah pihak kini terjebak dalam aksi saling bantah yang sengit, khususnya terkait poin krusial mengenai itikat baik dan tanggung jawab moral. Pihak Fricilda Prilea melalui pernyataan terbarunya kembali memojokkan Andres dengan klaim bahwa sang aktor sama sekali tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah. Namun, tudingan tersebut langsung dibantah keras oleh pihak Andres Adelio. Andres mengklaim bahwa dirinya justru menjadi pihak yang sejak awal mencoba mencari solusi secara kekeluargaan dan Andres membantah jika disebut lepas tangan. Lantas seperti apa aksi saling bantah Andres Adelio dan Fricilda Prilea? Dari aku pribadi sih yang penting jauh sebelum ini semua terblow up, jauh sebelum kabar mengenakan ini menjadi konsumsi publik, aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik. Gitu loh, sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kita juga udah ada kesepakatan. Gitu. Keluhnya, aku sudah menempuh jalur baik-baik, jalur kekeluargaan. Aku sudah punya kesepakatan dengan keluarganya jauh sebelum viral. Bukan viral yang dia keluar ya, bahkan sebelum yang buzzer-buzzer itu. Aku udah kan dibilang pakai buzzer nih, nggak, aku hadapin semua sendiri, nggak ada buzzer-buzzer. Semuanya sudah kita lakukan dan jalani jauh sebelum kasus ini viral. Jadi aku mau teman-teman juga jangan dipotong, insya Allah jangan dipotong ya. Maksudnya jangan sampai ntar kayak, lu baru nongol lu pas keadaan sudah mendesak, pas sudah dilaporin aku baca tuh, maksudnya kayak ya lucu, ya mungkin di satu sisi juga karena memang belum ada klarifikasi dari aku, jadi kan orang bisa beropini. Ntar lah, kita atur waktunya. Ya kalau ada etikat baik gak mungkin sampai laporan di mana sih bang? Ya tanyalah ke dia, tanyalah ke mereka, kekeluargaan yang mana, tanyakan aja. Jadi kan kalau memang ada, silahkan aja disampaikan ke penyidik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.